Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia. Mari kita berlebaran bersuka gembira, berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faidin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Taufik. Tentunya masih di channel Jendela Mistis. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Dan bagi kalian yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga diberikan kelancaran hingga hari akhir puasa. Tidak terasa, ternyata lebaran sebentar lagi. Dan tibalah tradisi orang Indonesia, yaitu mudik ke kampung halamannya. Dikarenakan mudik sebentar lagi, di sini saya akan membagikan sebuah pengalaman mistis yang dialami oleh Andi. Ketika Andi ingin mudik ke kota asalnya, yang berada di kota Surabaya. Dan sebelumnya Andi bekerja di Surakarta atau di kota Solo. Di saat melakukan mudik itu, Andi mendapatkan gangguan gaib ketika hendak menuju ke Surabaya. Seperti apa gangguan yang Andi alami? Mari kita simak video ini sampai selesai. Dan bagi kalian yang hendak mudik, semoga kalian diberikan kesehatan dan keselamatan hingga sampai tujuan. Dan tanpa berlama-lama, mari kita menuju ke ceritanya. Andi ini adalah seorang pria yang berasal dari kota Surabaya. Dia bekerja di kota Surakarta, atau bisa disebut dengan kata merantau. Pada hari itu, Andi ini pulang kerja di jam 9 malam. Dikarenakan tekad sudah bulat, Andi sesampainya di kos mempersiapkan segala barang dan perbekalan yang akan dia bawa. Dikarenakan Andi akan memulai perjalanannya ini pada malam itu juga. Setelah semua perbekalan sudah Andi siapkan, Andi pun berangkat menuju ke kota Surabaya. Setelah melakukan perjalanan yang cukup lama, tibalah Andi di sebuah jalan. Yang kanan dan kirinya adalah hutan belukar. Disitulah Andi mendapatkan gangguan gaib dari makhluk tak kasat mata. Terlihat dari sorot lampu motor yang dipakai Andi. 100 meter di depan Andi ini melihat ada seorang wanita yang sedang melambaikan tangannya, seperti orang yang ingin meminta tolong. Dikarenakan hari saat itu sudah sangat malam, dan keadaan jalan sangat sepi. Dan akhirnya Andi berhenti pas di depan wanita itu, dan Andi memberikan tumpangan kepada wanita itu. Kira-kira 200 meter setelah wanita itu naik ke motornya Andi ini iseng melihat ke kaca spionnya. Betapa kagetnya Andi saat itu. Wanita yang dia lihat pertama tadi sangatlah cantik. Mukanya berubah menjadi sangat seram. Dan berpakaiannya juga berubah. Di saat itu, Andi melihat sebelah mukanya, yang matanya hampir keluar, dan seperti ada goresan
seperti dibacok orang. Betapa kagetnya Andi saat itu. Dan akhirnya, di saat perjalanan itulah, Andi berdoa, membaca surat-surat Al-Quran yang dia hafal. Ketika wanita itu sudah turun, Andi pun sedikit menambah kecepatan laju motornya. Tetapi, motor yang dipakai Andi ini seperti ditarik orang dari belakang. Sontak kagetlah Andi saat itu. Dan akhirnya Andi memutuskan untuk berhenti di sisi jalan. Hanya untuk sekedar berdoa agar dia tidak mendapatkan gangguan-gangguan gaib. Di saat Andi ini sedang istirahat atau sedang berhenti di pinggir jalan, Andi melihat di salah satu pohon besar yang berada di kanan jalan, ada seorang wanita yang sedang duduk di atas pohon. Wanita itu berpakaian daster berwarna putih, dan mukanya yang sebelahnya ditutupi oleh rambutnya. Jadi hanya terlihat sebelah mukanya, yang matanya hampir keluar, dan ada sesetan seperti sedang dibacok. Dan saat itu Andi sangat kaget, dan akhirnya Andi tidak sadarkan diri. Dan ketika Andi sudah sadar, itu suasana sudah cukup ramai, dan matahari sudah keluar. Dan Andi dirubung beberapa orang pada saat itu. Dan akhirnya Andi pun tersadar. Andi pun bertanya kepada salah satu warga yang berada di tempat itu, "Pak, ini ada apa ya? Kok sampai banyak orang gini?" Dan akhirnya dari salah satu warga itu menceritakan, "Jadi gini mas, pada pagi tadi saat saya hendak ke kebun, saya melihat masnya sedang tergeletak di sisi kiri jalan. Dikarenakan saya tidak berani, saya pun putar balik dan mengajak beberapa orang untuk mengecek kondisi sampean. Ternyata sampean hanya pingsan." Mendengar hal itu, Andi sedikit mengingat-ingat apa yang sebenarnya terjadi. Dan akhirnya, Andi baru ingat bahwa semalam Andi ini dimintai tolong oleh seorang wanita. Dan wanita itu berubah menjadi sosok yang sangat seram. Setelah itu Andi diberikan teh hangat dan diberikan makanan. Sesudah Andi ini makan, Andi ini berterima kasih kepada warga yang telah membantunya. Dan akhirnya Andi sedikit mengeluarkan uang sebagai tanda berterima kasih kepada seseorang yang telah membantunya. Pertamanya warga itu menolak uang pemberian dari Andi. Tetapi Andi mencoba untuk memastikan dan menjelaskan kepada warga itu, "Tidak apa-apa Pak, diambil aja uangnya. Bapak kan sudah menolong saya, dan Bapak tadi sudah membelikan saya makan dan juga teh hangat. Anggap aja ini uang ganti rugi saya Pak. Jika tidak ada sampean, saya tidak tahu lagi apa yang akan terjadi." Sesudah mengucapkan terima kasih dan memberikan sedikit uang kepada warga itu, Andi pun memulai perjalanannya lagi menuju ke kota Surabaya. Di sepanjang perjalanan, Andi masih berpikir dengan sosok yang telah menghantuinya pada malam tadi. Dikarenakan Andi ini sudah merasa takut, Andi pun berhenti di salah satu masjid untuk menunaikan sholat. Setelah Andi ini sudah sholat, Andi langsung berjalan menuju ke kota Surabaya. Sesudah sholat, hati dan pikiran Andi sudah tenang. Dan tibalah Andi di kota Surabaya dengan keadaan sehat walafiat. Itulah sedikit cerita yang bisa saya bawakan mengenai pengalaman mistis di saat mudik Lebaran. Saya Taufik, saya ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.